Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku, sahabat tani, hobi berkebun dan hobi bertanam. Oke, pagi hari ini saya akan mengupdate tentang pohon durian yang bermasalah. Dari sekian pohon, jadi saya punya satu pohon yang ditanam tidak kunjung baik, tidak ada perkembangan. Ini akan saya perlihatkan videonya seperti ini. Nah, ini pohon padahal menanamnya itu bersama dulu ya. Jadi pohon sudah 2 tahun, tapi tidak ada perkembangan. Dan juga perlakuan merawat juga sama, ya dipupuk dengan yang lain sama, tetapi tidak ada perkembangan. Jadi ini masalahnya ada dalam bibit. Masalahnya ada dalam bibit durian tersebut, bukan karena hama atau kena penggerek, itu tidak. Dan benar-benar memang pertumbuhannya itu tidak bisa maksimal. Nah, ini saya putuskan bahwa ini ada bermasalah dalam bibit ya, dari awalnya bibit. Mari kita ikuti. Nah, ini sudah saya bongkar ya. Ternyata akar memang betul-betul tidak ada. Jadi tidak mau tumbuh akar. Ini ya, sudah saya bongkar. Akarnya tidak mau berkembang. Nah, berarti dari bibit yang ditanam. Jadi bibit yang ditanam dan terus disambungkan dengan pohon sambung stek itu ya. Jadi dari yang bawah itu. Jadi bawahnya yang disambung stek itu, bibit tersebut tidak mau berakar dengan sempurna seperti yang lain. Karena ini sama-sama pohon sudah 2 tahun. Jadi bisa bayangkan, pohon 2 tahun dengan perlakuan yang sama, ternyata tidak ada perkembangan. Ini pohonnya. Ini durian oci ya. Jadi saya sabar menunggu dari dulu ya, sampai selama 2 tahun. Perkembangannya tidak ada. Dan juga tidak ada uret ya. Di sini tidak ada uret, tidak ada apa-apa. Ini tidak ada apa-apa di sini, tidak ada penyakit apa-apa. Tapi betul benar-benar murni dari perkembangan bibit itu memang tidak mau keluar akar itu. Ini, jadi nggak mau berakar. Padahal sama perlakuannya dengan pemupukan yang sama. Nah, kesimpulannya, kalau membeli bibit itu sangat penting itu. Kalau bibit unggul, insya Allah tidak ada masalah. Jadi bibit yang bawah itu, yang untuk disetek dengan durian oci itu memang bibit yang jelek. Akarnya ini, akar tunggalnya itu ya, melungker. Saya bahasanya, kalau saya bilang melungker.
tidak mau berkembang, dan akar serabutnya tidak ada perkembangan akar serabut. Coba bayangkan, ini yang lain pohon sudah sebesar ini yang lain sudah sebesar ini, sudah tingginya 3 meter 4 meter ya. Pohon-pohon yang lain sudah tinggi sampai 3 meter 4 meter, bahkan ada yang sudah 4 meter setengah. Ini pohon 2 tahun, tetapi yang satu ini kerdil, jadi akar pertumbuhannya tidak mau berkembang. Jadi untuk saudara-saudara petani durian, kalau membeli bibit, jadi harus dilihat bibit yang bagus, terutama yang bawahnya. Tapi sih termasuk alhamdulillah, ini kebun saya sekian banyak pohon ya, itu semuanya bagus, nggak ada yang gagal, cuman satu aja yang gagal. Oke, akan saya bongkar saja, akar ini. Tapi kenapa tidak mau ada perkembangan selama 2 tahun? Berarti saya putuskan adalah bibit dari biji itu mungkin ya, itu bibit tidak besar, bibit yang kepet, kayaknya seperti itu. Jadi bibit itu tidak sehat, tidak mau berkembang. Ini nyatanya seperti ini ya, tidak ada penyakit apa-apa. Jadi akar-akarnya utuh,
tidak digerogoti oleh rayap atau penggerek atau apapun, tidak ada. Tapi selama 2 tahun tidak ada perkembangan. Makanya petani itu memang benar-benar praktek. Petani benar-benar praktek, bukan hanya teori. Mungkin kalau hanya teori, tidak praktek, tidak dilihat, tidak ada pembuktian, tidak akan tahu bahwa ternyata pohon ini yang bermasalah adalah bibitnya. Pohon ini yang bermasalah adalah bibit dari awal. Jadi bibitnya ini memang tidak bagus, karena dia namanya penjual. Bibit sudah tidak bagus, tapi tetap saja disambung setek, sehingga tidak bisa berkembang. Nah, kalau saya amati memang benar-benar, saya punya sekarang sudah banyak membibit ya. Saya menyemai biji, saya mengamati dari penyemaian biji saya itu, saya sudah mulai menyemai sekitar ada 100 biji durian saya semai, dan saya amati terus perkembangannya biji-biji tersebut yang tumbuh. Ternyata memang biji itu yang saya semai ada yang cepat subur dan juga memang ada yang kerdil. Berarti saya simpulkan ini dulu dari penyemaian ini bibit yang tidak mau berkembang bagus, tidak mempunyai akar. Gitu ya, saudara-saudaraku. Ini akan saya ganti dengan yang baru. Dan saya ganti dengan yang baru. Saya tanam, tapi tidak saya tanam koci ya, karena saya punya bibitan durian bawor. Jadi akan saya tanam durian bawor. Nah, ini bekas tanah seperti ini. Tanahnya juga normal-normal saja, baik-baik saja. Ini dulu waktu menanam ya, sebelumnya sudah dikasih pupuk kompos. Pokoknya sama ya perlakuannya dengan yang lain. Terus bekasnya pun tidak ada gejala-gejala tanah yang jelek ya. Tidak ada gejala-gejala tanah yang berbeda, tidak ada. Tapi kenapa pohon durian tidak mau subur? Karena murni ya. Sekali lagi, karena murni dari bibit tersebut yang tidak mau berkembang akarnya. Walaupun sudah dikasih pupuk maksimal seperti halnya yang lain. Yang lain itu Masya Allah itu bagus-bagus banget kan. Ini semuanya bagus. Nah, ini seperti ini. Bagus-bagus yang lain. Hanya satu saja yang bermasalah, akarnya tidak mau tumbuh, tidak ada perkembangan. Oke, dan nanti ini akan ditanam setelah 1 minggu ya. Ini akan saya kasih kapur dolomit dulu dan pupuk kompos. Setelah 1 minggu baru akan saya tanam lagi.
Oke saudara-saudaraku, semoga bermanfaat, dan ucapan banyak terima kasih yang telah menonton video ini ya. Memang benar-benar harus praktek ya. Petani itu memang harus praktek, jadi bukan hanya teori. Prakteknya, faktanya nyata ya, seperti ini. Jadi ada pohon durian yang tidak berkembang, ternyata 100% yang bermasalah bukan tanahnya, bukan karena penyakit, tetapi karena bibit dari awal. Bibit yang disetek. Bibit yang disetek itu jelek. Itu kira-kira ya saudara-saudaraku. Kalau memberi bibit, lihat dulu bibit bawah yang disetek itu kira-kira segar atau bagus atau tidak. Dia akan kelihatan dari kesuburan ya. Biasanya itu pohon yang disetek yang bawah itu ya, itu gemuk itu ya. Itu dari yang lain saya amati itu. Terus yang ini memang dari awal saya udah curiga pohonnya tidak bagus bibitannya. Ternyata betul, setelah ditanam tidak ada perkembangan. Oke, nanti ikuti lagi video selanjutnya. Setelah 1 minggu akan saya tanam lagi. Oke, banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.